Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Hasana dengan NIM 1062358. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas hukum pidana dengan dosen pengampu Muhammad Aiman SH MH. Di sini saya akan membahas materi mengenai kelompok 2 dengan judul delik. Langsung saja. Dari makalah tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian delik berasal dari kata Belanda yaitu strafbaarheid, artinya perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman. Menurut beberapa ahli yaitu Moljatno, delik adalah tindakan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang. Oleh J.E. John Crash, yaitu memberikan definisi pendek sebagai tindakan yang dapat dihukum dan di definisi panjang sebagai tindakan melawan hukum dengan kesenjangan atau kelalaian. Adapun dari CST Council, delik adalah perbuatan melawan undang-undang dan dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. B. Jenis-jenis delik dalam hukum pidana, yaitu ada Racedelten dan Westdensen adalah pelanggaran hukum tidak tertulis, sementara Westdensen diatur dalam undang-undang. Kedua, kejahatan dan pelanggaran hukum. KUHP pengelompokan tindakan pidana dalam kategori kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik lain, dan ada juga jenis delik lainnya termasuk delik formil, material, dolus, culpa, komisionis, dan omisionis, delik tunggal dan berganda, serta aflopende dan fordurenda, delisen. C. Akibat dan tindakannya ada 1. Tindak pidana dapat menyebabkan kerugian material, fisik, ataupun psikis kepada korban. Yang kedua, ada pelaku tindak pidana juga dikenai ancaman pidana yang terdiri dari beberapa kelompok: mati, penjara, dan denda. Adapun tambahannya adalah pencabutan hak dan perampasan barang. Adapun unsur-unsur delik. Unsur delik ini terdiri dari lahirnya fakta dan unsur kesalahan pelaku, termasuk dalam niat, kealpaan, serta kondisi pelanggaran hukum baik objektif maupun subjektif. Penerapan delik dalam sistem hukum Indonesia adalah dalam KUHP Indonesia, delik diatur dalam berbagai pasal dan dibagi menjadi delik umum, delik khusus. Adapun penerapan delik mengikuti prosedur peradilan yang mencakup penyelidikan hingga persidangan untuk memastikan unsur-unsur delik terpenuhi. Dan tertentu diatur pula dalam undang-undang khusus di luar KUHP seperti undang-undang tentang korupsi dan kejahatan elektronik. Adapun penerapan delik dalam sistem hukum Indonesia. Delik adalah inti dari hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. KUHP membagi delik menjadi 2 kategori besar, yaitu delik umum seperti pencurian dan pembunuhan, delik khusus misalnya korupsi dan terorisme. Proses hukum dimulai dari penyelidikan hingga penjatuhan hukuman oleh pengadilan jika unsur-unsur delik terpenuhi. Adapun akibat dari delik ini bisa menimbulkan kerugian materi, penderitaan fisik, dan penderitaan psikis bagi korban. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan terbukti di pengadilan. Adapun proses-proses dalam hukum delik di Indonesia, yaitu yang pertama adalah penyelidikan, yang kedua ada penyidikan, yang ketiga ada penuntutan, yang keempat ada peradilan atau persidangan, yang kelima ada putusan dan eksekusi. Itu tadi adalah proses hukum dalam kasus delik di Indonesia yang dapat adapun itu tahap-tahapnya. Dan adapun juga contoh kasus delik di Indonesia yaitu kasus korupsi. Seperti dalam kasus korupsi ini yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Tindakan ini memenuhi unsur delik korupsi, yaitu dengan memperkaya diri sendiri dan merugikan
keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua ada contoh kasusnya kasus pembunuhan. Seorang pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana dengan melanggar pasal 338 KUHP. Delik ini memiliki unsur sengaja dan akibatnya hilang nyawa orang lain. Adapun kasus terorisme, tindakan terorisme seperti peledakan di ruang publik memenuhi unsur delik terorisme karena bertujuan menimbulkan ketakutan dan ancaman pada keamanan publik. Adapun peran hakim dalam memutuskan delik ini, hakim memiliki peran dalam menerapkan dan menafsirkan hukum dalam kasus delik. Hakim harus memiliki keterpenuhan unsur-unsur delik dan menyesuaikan dengan bukti yang ada untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Adapun tantangan dalam penerapan delik di Indonesia ini, yaitu ada keterbatasan SDM dan fasilitas penegakan hukum. Itu tuh aparat hukum sering mengalami keterbatasan dalam sarana dan prasarana untuk mengusut berbagai kasus delik secara efisiensi. Adapun juga korupsi dan kolusi dalam sistem hukum. Praktik korupsi dalam lembaga penegakan hukum dapat menghambat keadilan dalam proses penegakan kasus delik. Dan yang ketiga ada ketidaksempurnaan peraturan hukum. Perubahan sosial yang cepat dan kompleks, delik modern seperti Cybercam memerlukan adaptasi regulasi hukum yang lebih responsif. Dengan memahami unsur dan proses delik di Indonesia, masyarakat lebih memahami implikasi dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan pidana, serta mengerti pentingnya peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Baik, terima kasih. Itu tadi sekilas penjelasan dari saya tentang materi kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.